شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Para hadirin, para narasumber yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini hari Ahad 2 Agustus bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1441 Hijrah, 2 Agustus 2020 kita adakan kembali acara interaktif dan juga acara kajian kita, kajian online kita yang bertemakan pandemi COVID-19 dalam pandangan medis dan Islam bagian kedua atau part 2. Alangkah lebih berkahnya lagi acara kita ini kita buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita dengarkan kalam ilahi, pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Dr. Abul A'la Al-Maududi SPP Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. فعليه فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengar semuanya mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para peserta, para netizen acara webinar kita atau kajian online kita pada malam hari ini disiarkan secara langsung di live streaming YouTube Dr. Abul Official. Silahkan bergabung ataupun juga bisa bergabung dengan link Zoom kita yang sudah kita berikan informasinya sebelumnya. Baik, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini yang bertemakan pandemi COVID-19 dalam pandangan medis dan Islam part 2 atau bagian kedua yang waktu lalu sudah kita lakukan bersama, kita sampaikan sudah dengan para narasumber kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita bertambah lagi. Sebelum itu kita sapa-sapa dahulu. Yang pertama narasumber kita Bapak Dr. Ahmad Muslim SPP. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua yang tadi sebagai kori kita ya, Al-Ustaz Dr. Haji Abul Ala Al-Maududi SPP Al-Hafidh. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan juga dokter kita berikutnya, narasumber kita Dr. Dwi Setyo G. Ari Laksono SPJP. Apa kabar dokter? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan saya juga, Said Kutub, alhamdulillah bisa bergabung kembali dalam acara bagian kedua pandemi COVID-19 dalam pandangan medis dan Islam. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, nanti kita akan tanyakan lebih dalam lagi dengan para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, ya tentang pandemi COVID-19 dalam pandangan medis dan Islam bagian 2. Sebagaimana yang kita ketahui, data yang kita temukan di covid19.go.id bahwa secara global data sebaran ya terjadi di 216 negara, terkonfirmasi itu 17.396.943 orang, dan yang sudah meninggal 675.060 orang. Itu data terakhir 1 Agustus yang hari lalu. Nanti kita bisa update lagi. Kemudian di Indonesia ya positif 109.936, sembuh 67.919 orang, meninggal ya data kemarin ya sampai kemarin itu ada 5.193. Dan ini terus meningkat dan tidak ada keinginan kita dan tidak ada harapan kita. Yang kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya wabah COVID-19 ini atau bahasa Islamnya itu at-ta'un, kalau boleh kita samakan, agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal qarana wa min sayyil asqam. Baik, nanti kita akan ulas dengan para narasumber kita. Yang pertama kita akan tanyakan kepada Dr. Ahmad Muslim yang waktu lalu beliau sudah menyampaikan tentang keadaan dan bagaimana solusinya dan seterusnya.
Dan kita akan tanyakan lagi, baik bagi para peserta ataupun para netizen dan sebagainya, silahkan kalau mau bertanya langsung boleh, nanti kita buka, ataupun melalui chat yang ada di Zoom ini, ataupun juga bisa yang ada di YouTube, bisa silahkan jika Anda ingin bertanya. Mungkin secara global saya ingin sampaikan bahwa bagaimana perjalanan COVID-19 sampai saat ini. Dan sebelum saya lanjutkan, kita juga saya dan kita semua juga mau menyampaikan bela sungkawa, kabar duka cita yang sangat mendalam, khususnya bagi keluarga besar Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Bagaimana kita berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dokter Andika Kesuma Putra, MKet, SPP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ini kita akan ulas. Yang pertama adalah kepada Dr. Ahmad Muslim, yang waktu lalu sempat beliau menjelaskan. Nah, kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi kenapa sampai saat ini perjalanan COVID-19 terus meningkat, walaupun gencarnya dari fatwa MUI, baik yang dalam negeri maupun luar negeri, ya, para ulama Al-Azhar, ulama Saudi, kemudian juga pemerintahnya dan sebagainya sudah menginstruksikan bagaimana ada kewajiban kita 3M, senantiasa memakai masker yang mungkin banyak yang abai, ya. Kemudian juga yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak senantiasa. Ya mungkin nggak semuanya itu mentaati dengan baik. Bahkan juga ada fakta maupun mitos, ya, ada yang menginformasikan berita-berita yang hoax, yang keliru. Banyak kasus-kasus itu terjadi sehingga menyebabkan orang-orang mendapatkan informasi yang keliru dan dia mengaplikasikan yang salah. Dan juga kita ketahui sampai saat ini yang kita mendapatkan informasi dari gubernur yang baru diangkat di Kepulauan Riau sana, karena seringnya bersentuhan, karena memang baru dilantik, yang terjadi adalah beliau dinyatakan positif beserta stafnya. Bahkan dilantik yang lalu juga pernah dilantik dengan Pak Presiden kita, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana solusinya supaya COVID-19 ini segera berakhir? Mungkin kepada Dr. Ahmad Muslim kami persilakan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama seperti yang tadi Ustadz katakan, kami dan seluruh dokter dan mungkin juga kaum muslimin secara umum turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Andika Kesuma Putra. Beliau adalah konsulen kami, beliau dari Medan, dan sedikit cerita tentang beliau, mungkin saya kurang akrab dengan beliau, namun saya mendengar kabar bahwa beliau memang dari awal sejak pandemi COVID ini terjadi, beliau memang mempunyai niat mungkin untuk syahid, ataupun paling tidak syahid dalam artian berjuang, dan ternyata Allah mungkin mengabulkan doanya. Allah lebih sayang pada beliau dibandingkan kita, sehingga Allah memanggilnya, dan semoga benar-benar dikabulkan keinginan beliau sebagai syuhada insyaallah. Baik, jika amin ya rabbal alamin. Baik, jadi jika kita berbicara tentang virus COVID-19 ini, ada paling tidak 2 atau 3 faktor yang saya baca ataupun saya ketahui merupakan faktor yang membuat virus ini itu sangat menyebar. Yang pertama adalah faktor dari internal dari virus tersebut. Sejak awal merebaknya di Cina hingga sampai saat ini kurang lebih sudah, kalau mulai kita hitung dari Cina mungkin sekitar udah 7 sampai 8 bulan ya kalau nggak salah, sedangkan di Indonesia mungkin baru 5 atau 6 bulan. Pertama, faktor dari virusnya tersebut. Virus tersebut bermutasi ataupun berubah sedemikian rupa sehingga
proses transmisinya atau penyebarannya dari manusia ke manusia lain itu menjadi sangat cepat. Bahkan yang dipersulit lagi bahwa ternyata tidak semua orang ataupun yang host yang terinfeksi oleh virus tersebut mempunyai gejala. Ini tentunya mempersulit, ditambah ada beberapa penelitian bahwa ternyata yang bergejala dengan yang tidak bergejala itu kemampuan transmisinya itu tidak terlalu berbeda jauh, atau bahkan beberapa ilmuwan itu boleh dibilang angkat tangan. Mereka tidak tahu jelas mengapa sampai virus ini baik yang asimptomatik itu pola penyebarannya seperti apa, bahkan tidak jelas seperti itu. Jadi karena ada beberapa kasus bahwa ternyata yang asimptomatik itu atau yang dulu versinya berdasarkan revisi Kemenkes yang dulu adalah disebut OTG, itu menjadi mungkin saja sebagai carrier utama. Jadi bayangkan saja, misalnya andai kata kita orang awam tidak mempunyai gejala, lalu dikatakan kita mempunyai virus corona. Kira-kira bagaimana perasaannya? Dan harus menjalani isolasi paling tidak 10-14 hari, padahal tidak ada gejala. Tentunya bakal menimbulkan resistensi ataupun perlawanan di masyarakat yang mungkin saja tidak tahu atau belum ada ilmu terkait hal tersebut. Itu pertama. Jadi yang pertama adalah faktor intrinsik dari virusnya tersebut. Satu, tidak bisa menginfeksi manusia tanpa gejala, dan kedua, faktor transmisinya itu cepat. Itu dari faktor virusnya. Ya, dari keduanya adalah dari manusianya. Jadi jika dibandingkan dengan Cina ataupun bahkan negara tetangga kita di Asia Tenggara, Vietnam, kita tentu kalah jauh dibanding mereka. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap misalnya anjuran pemerintah, karena sampai obat atau virus itu mempunyai vaksinnya atau obat yang tepat untuk mengatasi virus tersebut, maka solusi terbaik hanya memang seperti yang saat ini kita lakukan, social distancing, menggunakan virus, menggunakan masker, ventilasi dijaga, terus durasi lama berbicara atau kontak itu diperpendek. Mungkin hanya sebatas itu mungkin. Tentunya kita harus bertawakal dan berusaha bagaimana agar kita bisa menaati itu semua. Itu dari faktor manusianya. Jadi jika kita bandingkan, yang saya lihat itu waktu Februari sampai April kecenderungannya masyarakat itu panik yang pertama. Begitu makin hari, Mei, Juni mungkin sudah bosan mungkin dengar corona, ditambah banyak influencer atau mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mungkin kita bilang tidak berkompeten di bidangnya, mengatakan ini konspirasi lah, mengatakan ini hanya akal-akalan lah. Akhirnya masyarakat bangkit mungkin rasa berontaknya. Kita nggak bisa seperti ini, mungkin seperti itu. Jadinya faktor rambu-rambu yang awalnya ditaati ataupun kepanikan tadi berubah menjadi sifat abai. Itu mungkin dua faktor yang utama yang menyebabkan sampai sekarang ini khususnya di Indonesia COVID ini masih yang saya lihat belum ada titik puncaknya, Ustadz. Demikian. Baik. Baik, Dr. Muslim, luar biasa penjelasan yang beliau sampaikan tadi. Yang intinya memang masih banyaknya kita temukan warga kita, mungkin lingkungan kita yang belum secara penuh dalam kesadarannya ya, dalam mendisiplinkan diri, menjaga diri, isolasi diri dan sebagainya, atau kejenuhan ya, kebosanan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak Dr. Muslim, ini saya coba bertanya lagi tentang sampai saat ini kok tidak terjadinya tidak pernah ada yang kita harapkan turun gitu, malah justru meningkat ya. Apakah apa yang harus kita lakukan lagi selain memberikan kesadaran bahwa kita juga di wilayah pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi terus gencar melalui iklannya, melalui wali kotanya, gubernurnya mengingatkan terus-menerus, tapi sampai saat ini malah justru nggak menurun. Apa yang harus dilakukan nih? Strategi bagaimana supaya bisa turun kondisi saat ini? Iya, baik Ustadz. Jadi yang paling pertama dan mungkin hal yang paling sederhana harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri sendiri dulu. Karena kita mungkin itu adalah teladan ataupun contoh mungkin terutama di keluarga kita. Jadi misalnya ayahnya sendiri habis datang dari kerja tidak cuci tangan,
ayahnya sendiri kalau keluar nggak pakai masker, gimana kita mau mengedukasi masyarakat jika untuk diri sendiri dan keluarga kita pun kita tidak mampu. Nah, jadi selalu kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan yang paling penting adalah mulai sekarang. Itu mungkin kalau nggak salah Agim ya yang mau melahirkan seperti itu. Terus yang kedua adalah bagi teman-teman teman-teman saudaraku sesama muslim, terutama yang mempunyai ilmu, mempunyai posisi dan mempunyai kedudukan, alangkah baiknya mungkin kita sekarang sudah mulai speak up. Jika kita sebelumnya diam ataupun cenderung hanya sebagai penonton menikmati, ataupun mungkin hanya sebatas mengkritisi, misalnya influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip ataupun info yang tidak bertanggung jawab, alangkah sebaiknya sekarang kita mulai memberikan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak suara kita itu paling tidak bisa didengar oleh keluarga kita, bahwa itu yang dikatakan misalnya sudah ada obat corona mungkin, ataupun hal-hal corona itu hoax mungkin, bahwa itu adalah hal-hal yang salah, bahwa orang-orang yang menyuarakan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini kita yakini itu salah. Mungkin kita bisa memulai edukasi tersebut dari keluarga kita. Jadi saya rasa menunggu pemerintah misalnya itu terlalu naif, karena sebaiknya kita selalu mulai dari diri sendiri dulu, dan mulai dari sekarang dari lingkup keluarga kita yang paling kecil dulu. Baik, terima kasih Dokter Muslim. Mungkin saya mungkin dari sisi dokter paru ya, nanti kita akan nanya dari dokter jantung ya. Tapi sebelum itu saya mau coba menyampaikan apa yang saya dapatkan informasi, bahwa ada berita yang fakta, karena kita butuh influencer, kita butuh dokter yang menjelaskan, dan juga memang ulama dari segi keislamannya boleh menyampaikan yang dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan. Yang kita dapatkan misalnya masker. Saya pernah lihat ada video, mungkin juga termasuk yang viral, seorang dokter menyampaikan bahwa kalau seorang olahraga, melakukan olahraga mungkin setiap akhir pekan, itu memakai masker itu mengganggu pernapasan, sehingga saat di olahraga baik sepeda ataupun jalan kaki ataupun lari, itu mengganggu pernapasannya dia. Oleh sebab itu maka dilepaskanlah itu satu ya. Kemudian yang kedua kita temukan lagi bahwa di akhir pekan kemarin atau Sabtu atau Ahad ini saya lihat di media bahwasanya sekarang Satpol PP itu menangkap orang yang olahraga tidak menggunakan masker walaupun dia naik sepeda, dan mengganti sanksi 250.000 kalau yang terjadi di Jakarta, ataupun melakukan sesuatu amal sosial, menyapu dan sebagainya. Ini bagaimana Dokter Ahmad menjelaskan mana yang fakta, mana yang hanya hoax atau tidak benar, atau hanya mitos, bahasa media itu mitos. Karena memang itu dibantah bahwa olahraga itu tidak berpengaruh, walaupun pakai masker tetap nggak masalah. Kemudian juga ada juga berita yang menyampaikan bahwa kalau kita ditembak itu pakai laser ya, laser suhu itu bahaya otak. Kemudian juga ada juga informasi swab itu juga mengganggu otak, juga bermasalah. Ternyata setelah diteliti disampaikan juga ini berita yang mitos, yang nggak benar. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ini kita butuh kepastian dari dokter yang memang pakar di bidangnya dan sebagainya. Silakan Dokter Ahmad. Oh iya, baik Ustadz. Yang pertama saya klarifikasi soal beberapa mitos ataupun kepercayaan yang bahkan dikatakan oleh yang diklaim dokter ya tadi ya, Dok. Saya terus terang udah mungkin 2-3 bulan ini sudah tidak terlalu aktif di sosial media, jadi semua informasi terkait hoax mungkin saya kurang dengar ya Ustadz ya. Mungkin saya lebih banyaknya bahkan dengarnya dari istri ataupun WA group. Jadi yang tadi bahwa olahraga misalnya menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Ini saya pribadi dulu waktu PPDS semester 1 itu pertama kali dapat namanya pulse oximetry. Pulse oximetry ini adalah alat yang biasa kita gunakan di jari untuk mengukur kadar oksigen kita. Nah, waktu dulu itu saya iseng melakukan eksperimen karena kebetulan itu pertama kali saya pegang yang namanya pulse oximetry milik sendiri. Jadi saya coba berlari, kurang lebih berlari terus workout paling nggak 10-15 menit. Workout 10-15 menit itu sampai ngos-ngosan, dan saya cek lagi saturasi sebelum dan sesudah menggunakan masker.
Itu tidak ada perubahan. Jadi pada megap-megap saya waktu itu, sesak napas. Apalagi jika misalnya hanya bersepeda. Jadi bayangkan saja saya sudah rasanya udah sesak banget melakukan workout 10-15 menit, namun tidak terjadi perubahan saturasi pada yang saya ukur melalui pulse oximetry tersebut. Yang terjadi hanya peningkatan nadi saja. Sedangkan jadi dan kalau nggak salah ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh beberapa dokter kita, bisa dilihat di YouTube bahwa jika menggunakan masker 5-10 menit, bahkan ada yang mencoba beberapa jam, sama sekali tidak ada perubahan saturasi. Jadi indikatornya bahwa indikator sederhananya adalah jika tidak terjadi perubahan saturasi, seharusnya kadar oksigen dalam darah kita ataupun yang ada dalam tubuh kita itu tidak mengalami pengurangan sama sekali. Mungkin subjektif saja mungkin sepertinya Ustadz. Itu terkait hoax yang pertama ya. Saya langsung sebut saja hoax bahwa masker itu dengan atau olahraga atau tidak, itu tidak sama sekali tidak menyebabkan penurunan kadar oksigen. Yang kedua, bahwa yang thermal gun itu ya, yang diukur panasnya. Benar sebenarnya bahwa thermal gun itu ada 2. Yang pertama adalah yang buat industri, itu range suhunya itu cukup tinggi, mungkin sekitar 1000 sampai 2000 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah thermal gun yang memang buat mengukur suhu tubuh. Range-nya itu dari 34 derajat sampai 41 atau 42 derajat Celcius. Nah, yang kita gunakan di rumah sakit ataupun yang kita gunakan sehari-hari itu insya Allah adalah thermal gun yang untuk manusia. Selain itu bahwa sebenarnya thermal gun itu bukan memancarkan sinar UV. Sama sekali bukan memancarkan, tapi justru menyerap. Dan bukan sinar UV, tapi infrared atau inframerah. Jadi dia hanya menyerap, tidak memancarkan. Itu hoax pertama. Bahwa yang kedua, dia bukan UV, ultraviolet, tapi inframerah. Yang insya Allah sama sekali tidak berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, soal swab. Yang soal swab memang alhamdulillah di rumah sakit ataupun di rumah sakit saya kita rutin melakukan swab dan saya sudah beberapa kali melakukan swab. Rasanya memang tidak nyaman terus terang, sampai menangis kalau nggak salah ditusuk. Tapi jika dikatakan sampai tembus ke otak, itu sama sekali hoax. Karena antara hidung, kafum nasi kita atau rongga hidung kita dengan otak itu dibatasin oleh tulang. Dibatasin oleh tulang. Nyeri iya, berdarah mungkin iya jika terlalu keras, namun jika sampai menyebabkan masalah di otak mungkin tidak. Demikian Ustaz. Baik, Pak Dr. Ahmad Muslim. Alhamdulillah ya, ternyata itu berita yang kita dapatkan itu adalah 3 berita itu mitos bin hoax ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi yang pertama tadi masalah masker, tapi yang bermasalah dokter ini, yang menyampaikan juga dokter juga, apakah memang dia ingin viral atau apa saya nggak tahu juga nih. Jadi dokter-dokter KW saya nggak tahu juga nih, atau yang memang aslinya seperti apa, ya. Mungkin ya, jadi dapat tausiah memang dari Ustaz Abul. Iya. Jadi ini penting ini, kita harus menggali lebih dalam mana yang benar, fakta, mana yang hoax nih. Alhamdulillah ya. Jadi masker itu nggak ada masalah. Mungkin kemudian yang kedua masalah tadi thermal gun itu ya, thermal gun itu ya pengecek suhu kita, jadi nggak ada masalah juga ternyata karena itu infrared aja. Kemudian yang ketiga masalah swab juga nggak sampai ke otak karena memang banyak yang khawatir sampai saat ini bahkan pemerintah juga memberikan fasilitas gratis dan sebagainya masih pada khawatir. Ya alhamdulillah kita mendapatkan. Terima kasih Dr. Ahmad, jazakallahu khair. Baik, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya yaitu Dr. Ari Laksono ya, spesialis jantung. Kita akan bertanya dengan beliau, nanti beliau akan menjelaskan bagaimana hubungan COVID-19 ini dengan jantung. Apakah betul pada pasien COVID yang terdapat gangguan jantung makin tambah parah? Bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia yang katanya abai atau seolah kurang peduli dan kurang peka dengan protokoler COVID-19? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Silakan Pak Dr. Ari Laksono, SPJP. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak undangannya sebelumnya Ustadz Said Lutuf, Dr. Abul juga, dan Dr. Ahmad tadi paparannya sudah cukup mewakili pertanyaan dari banyak orang, kayak orang lebih ya. Mungkin juga yang menjadi pertanyaan tuh memang sumber masalah utama dari COVID-19 ini adalah sumber infeksi utamanya ada di saluran pernafasan terkait paru dan sebagainya.
Makanya gejala yang paling sering timbul adalah mulai dari demam, batuk, sampai gagal nafas ya, sesak dan lain-lain, sampai tidak bergejala. Tetapi mungkin yang seperti ditanyakan oleh Ustadz Said Kutub tadi, seringkali bertanya-tanya kok bisa sih ada yang gejalanya berat sampai sesak nafas berat, ada yang gejala ringan atau tanpa gejala. Memang yang sering jadi bahan penelitian sekarang itu memang adalah adanya komorbiditas atau namanya penyakit penyerta, yaitu penyakit yang sudah ada pada pasien tersebut, kemudian masuklah COVID yang menyebabkan gejalanya menjadi semakin berat dibandingkan dengan yang pasien tidak ada penyakit. Nah, pada kenyataannya memang dari penelitian yang sudah ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia, ternyata dari pasien-pasien COVID yang banyak dirawat ini, sekitar dari berbagai penelitian yang 30-60% tuh ternyata memiliki penyakit penyerta tersebut, di mana dari yang penyakit penyerta tersebut hampir 80% itu termasuk yang cukup parah sampai perlu ICU, perlu alat bantu nafas, sampai menimbulkan kematian. Apa sih sebenarnya penyakit penyerta yang paling sering ini sendiri adalah yang berkaitan dengan jantung adalah penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Di antaranya mungkin dia pernah ada riwayat pemasangan ring, ada sumbatan koroner, ada gagal jantung, atau juga penyakit pembuluh darah otak, pernah ada riwayat stroke. Kemudian juga selain penyakit jantung dan pembuluh darah, tapi juga ada penyakit-penyakit metabolik yang mendasari dari penyakit-penyakit tersebut. Misalnya dia ada riwayat diabetes atau kencing manis, darah tinggi, dan juga salah satunya adalah obesitas atau kelebihan berat badan yang terlalu tinggi. Dan juga selain itu juga termasuk usia lanjut ya, itu memang masih banyak diteliti mana yang sebenarnya sebagai prediktor utama, mana yang prediktor pembias, dan lain-lain. Dan sebenarnya memang penyakit paru dan penyakit jantung sendiri itu nggak bisa dipisahkan ya, walaupun mempengaruhi paru, baik secara anatomi atau secara posisi maupun secara fungsi, memang jantung dan paru itu saling mempengaruhi. Jadi bagaimana sih kenapa bisa kok penyakit yang sebenarnya menyerang paru ini tapi hasilnya bisa lebih parah pada pasien-pasien yang memiliki riwayat jantung? Karena kenyataannya jantung itu sendiri fungsinya kan memang pompa ya, dia adalah ibaratnya distributor lah, dia tukang catering, nganterin makanan ke organ-organ, ke otot, ke ginjal, dan lain-lain, otak termasuk. Nah, kalau misalnya ada infeksi, yang jadi adalah organ-organ lain tuh kebutuhannya meningkat, termasuk ginjal, otak tadi kebutuhannya meningkat, metabolisme tubuh meningkat, otomatis jantung kerjanya harus makin keras, makin berat kerja jantungnya. Katakanlah jantungnya masih sehat, ya katakanlah jantung ini mobil cateringnya lah, mobil cateringnya masih oke, masih bagus. Kalau misalnya ada penyakit, ya gampang aja, dia tinggal kebutuhannya meningkat, tinggal digas aja ke sana kemari, gampang. Kalau misalnya mobilnya sehat, mobilnya ada rusak sedikit, kondisi cateringnya normal-normal aja, tentu dia bisa mengantarkan dengan baik juga, mengantarkan bahan-bahan makanan untuk seluruh tubuh dengan baik juga. Tapi kalau jantungnya sendiri sudah ada sakit, kemudian permintaan dari tubuh juga meningkat, metabolisme meningkat karena infeksi, otomatis juga jebol, artinya mobil pengangkutnya juga sudah nggak kuat, kemudian permintaannya banyak, dia juga otomatis nggak kuat. Ya. Selain itu juga jika ada masalah, ya penyakit jantung koroner, ada sumbatan di pembuluh darah jantung, dia adanya mekanisme infeksi itu sendiri mempermudah terjadinya sumbatannya itu pecah sehingga menjadi sumbatan total, dan jadilah serangan jantung akut yang tiba-tiba itu juga sering menjadi sebab kematian juga pada pasien-pasien COVID dari penelitian. Ya ada juga faktor mungkin karena adanya gangguan dari paru sendiri, otomatis oksigen atau udara yang masuk ke tubuh yang diantarkan oleh jantung juga berkurang, sehingga yang dicapai ke organ-organ juga organ-organ tubuh juga tidak semaksimal. Jadi itu juga menyebabkan penurunan. Dan faktor-faktor lain juga mungkin ya yang lebih jarang, mungkin infeksinya juga sedikit banyak bisa menyerang jantung secara langsung, ya terjadi peradangan jantung dan gangguan irama sehingga kematian mendadak dan lain-lain. Tapi ya otomatis ya namanya penyakit yang menyerang paru itu akan saling berpengaruh terhadap fungsi jantung, dan sebaliknya fungsi jantung nggak perlu optimal untuk menangani penyakit, apalagi COVID ini sendiri tingkat infeksi virulensinya cukup tinggi, sehingga itu mungkin menyebabkan beberapa penyakit jantung dan metabolik memiliki risiko yang lebih tinggi sebagai penyebab keparahan dari COVID itu sendiri. Walaupun pada kenyataannya memang beberapa pasien yang jantung juga bukan semuanya pasti akan parah, pasti ada juga yang sembuh atau tidak ada gejala juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz. Lalu kemudian ya kalau untuk
pencegahan, saya kira saya sepakat ya sama Dokter Ahmad Muslim tadi. Memang pencegahan ini nggak bisa bergantung pada tenaga medis saja, nggak bisa bergantung pada pemerintah saja. Harus kita mulai dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri pertama tentu, keluarga kita, kedua, ketiga masyarakat kita. Karena bahkan kalau dari keluarga mungkin masih bisa gampang ya. Kadang tetangga sendiri mungkin keluar, jalan-jalan, belanja, nggak pakai masker. Kita mau negur juga nggak enak, tapi itu memang harus dilakukan. Kita harus tegur, harus paling tidak sampaikan secara baik-baik, apa nggak lebih baik pakai masker, karena ya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Tentu kepedulian kita pada orang lain, bahwa mungkin kita seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Ahmad Muslim, kita nggak punya gejala, tapi kita nggak punya gejala, dan alhamdulillah kita termasuk bukan orang-orang yang punya komorbid. Kita sehat-sehat aja, nggak ada riwayat jantung, nggak ada riwayat kencing manis, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kita kalaupun ada, nauzubillah, kita ada penyakit COVID tersebut, kita tanpa gejala. Tapi kemudian ketika kita keluar, kita tidak melakukan masker, tidak melakukan cuci tangan, tidak melakukan jaga jarak, kita menularkan ke orang lain yang mungkin ada faktor-faktor risiko tadi yang saya sebutkan. Bisa jadi itu dia kena, kita tanpa gejala, dianya kena gejala yang parah. Itu saya pikir proteksi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita juga untuk pencegahan penyakit ini. Saya kira demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Ari yang penjelasan yang luar biasa tadi. Perlu mungkin saya bertanya, bagaimana apa yang harus dilakukan pas baik penularan ataupun dan sebagainya, bagaimana itu? Mohon maaf, tadi terputus suaranya. Baik, bagaimana yang harus kita lakukan bagi pasien yang terkena mengidap penyakit jantung untuk menghadapi COVID-19 ini? Apa yang harus dilakukan gitu, agar menghindari? Ya, ini juga pertanyaan yang sering juga disampaikan. Pada dasarnya sama, tapi mengingat banyak juga yang nanya apakah pasien penyakit jantung ini lebih gampang terinfeksi apa enggak. Sebenarnya kalau lebih gampang terinfeksi atau tidak, sama, tergantung dari imunitas tubuhnya. Tapi begitu terinfeksi memang hasilnya lebih berat, jadinya lebih berat kenanya. Jadi kalau misalnya yang harus dilakukan itu pada pasien memiliki riwayat jantung, harus dilakukan. Memang biasanya pasien jantung itu adalah pasien seterusnya. Pasien kalau sudah didiagnosis jantung sekali, biasanya akan perlu minum obat seumur hidup, tinggal dosisnya diatur atau lain-lainnya diatur. Tetapi tidak ada pasien jantung yang bisa dikatakan sembuh pasien penyakit jantungnya, tidak ada lagi, tidak ada. Kecuali mungkin penyakit jantung bawaan, tapi biasanya tidak terlalu sering dibicarakan ya. Tapi kalau misalnya sekarang, dari yang biasanya rutin kontrol tiap bulan ganti obat, mungkin kalau misalnya memang tidak ada gejala, mungkin bisa diperjarang lagi kontrolnya untuk mengurangi paparan. Kan rumah sakit bagaimanapun kita tidak tahu ya, banyak pasien berkumpul, mengantri, sumber infeksi juga tinggi. Mungkin kalau misalnya benar-benar tidak ada gejala yang signifikan, mungkin sebaiknya di rumah saja, lanjutkan obat sesuai dosis sebelumnya, dan obatnya tidak boleh diputus ya. Ada beberapa mitos juga yang sering didengar adalah ada salah satu obat jantung atau obat darah tinggi yang dikatakan dimitoskan juga katanya memperparah infeksi COVID, tapi udah ada hasil penelitian ternyata memang tidak ada efek terhadap COVID. Jadi tetap semua obat yang diberikan dokter terakhir dilanjutkan. Kalau misalnya ada gejala dirasa makin berat, makin nggak nyaman, baru kontrol. Jika memang berat banget bisa ke IGD. Apa sih gejala yang signifikan itu kalau untuk masalah jantung kaitannya dengan COVID ini? Mungkin baru bisa pertimbangan untuk kontrol ke rumah sakit atau ke IGD jika ada nyeri dada yang berat sekali, nyerinya tipenya tumpul, bukan seperti tusuk, tapi tumpul seperti ditekan dadanya, kemudian tidak menghilang dengan istirahat, terus ada rasa keringat dingin, basah, sampai mual muntah, sampai pusing, berdebar, dan lain-lain, atau mungkin ada rasa sesak yang berat, sesaknya biasa dipengaruhi dengan aktivitas, kemudian harus duduk tegak, kalau berbaring rasanya sesaknya makin berat, atau ada bengkak-bengkak di kaki atau seluruh tubuh yang makin berat secara progresif, itu mungkin bisa pertimbangan untuk kontrol ke dokter, entah untuk mengatur dosis obatnya, atau diubah obatnya, atau perlu dirawat, dan lain-lain. Kemudian selain obat dilanjutkan, juga seperti yang sama Dr. Muslim tadi, harus lebih membatasi diri lagi dibandingkan pasien normal tentunya ya, untuk stay at home, untuk lebih kurangi keluar rumah lagi, dan bila perlu banget, misalnya memang pasien itu masih bekerja, tetap dijalankan penjagaan jarak, masker yang optimal, kemudian cuci tangan, tapi paling ideal memang adalah hindari keramaian, apalagi pasien penyakit jantung yang sudah usia lanjut, tentu makin double lagi risiko untuk keparahannya ya.
Kemudian yang ketiga, sebenarnya olahraga itu juga masih tetap dianjurkan ya, terutama pada pasien jantung memang harus tetap berolahraga, olahraganya dimulai dari jalan, kalau masih kuat jogging, dan mungkin yang sekarang lagi ngetren adalah sepeda yang banyak banget lagi berkembang ya. Cuman yang jadi masalah kalau kita lihat di postingan orang tuh mereka bersepeda atau jogging tapi tidak menerapkan jaga jarak gitu, bergerombol, mepet-mepet dan lain-lain, itu mungkin harus diperbaiki, harus diedukasi lebih lanjut bahwa mungkin bersepeda harus tetap, olahraga tetap harus memperhatikan proteksi-proteksi atau protokol-protokol untuk pencegahan tersebut. Yang berikutnya mungkin diet harus dijaga, harus mengurangi yang lemak-lemak, minyak-minyak, terus memperbanyak makan sayur, buah-buahan, minum air, yang pokoknya itu untuk memperbaiki kondisi dari jantung itu sendiri. Saya kira itu sih, Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Ari Laksono, luar biasa. Mungkin saya mau tanya sedikit ini, bagi kaitannya dengan jantung, bagaimana supaya kita menghindar penyakit ini gitu. Bagaimana nih kita menghindari selain COVID ini, kita agar terhindar dari penyakit jantung ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ini mumpung ada dokter jantung ini? Ya sebenarnya kalau ini maksudnya lepas dari COVID ya, Ustaz ya. Terlepas dari COVID untuk pencegahan penyakit jantung ya. Kemudian kalau penyakit jantung itu sendiri tadi yang saya sebutkan, memang penyakit jantung ini adalah sebenarnya tahap akhir dari berbagai macam penyakit metabolik ya. Antara penyakit metabolik tadi diabetes, darah tinggi, obesitas, mungkin ya usia memang tidak bisa diatur ya, mungkin usia memang semakin tinggi tentu risiko makin tinggi. Kemudian rokok jelas bisa diatur, kita bisa kurangi merokok, jika dia perokok kita cegah rokoknya. Kemudian jika dia memang ketahuan ada riwayat darah tinggi, riwayat gula, mungkin setidaknya usia-usia 30-40 sudah mulai rutin check up, mungkin 6 bulan sekali dicek tensi, dicek gula darahnya, buat memastikan men-screening sebelum terjadi diabetes, men-screening jika perlu pengobatan atau perlu kontrol diet, jangan sampai terjadi darah tinggi atau diabetes ke depannya. Itu sebenarnya pencegahan tahap awal saat usia 30-40 sudah harus dilakukan ya, hal seperti itu. Termasuk juga menjaga diet tadi yang saya sebutkan, mungkin membatasi konsumsi lemak, konsumsi minyak goreng-gorengan, kemudian garam juga dibatasi, begitu juga produk-produk gula juga harus mulai dibatasi. Yang ketiga tentu tadi olahraga juga, Ustaz. Jadi baik COVID maupun tidak, untuk pencegahan penyakit jantung, pembuluh darah, memang olahraga adalah kunci utama. Dan olahraga ini terutama yang tipe kardio, mungkin jika memang sudah terbiasa bisa dikombinasi dengan tipe yang beban ya. Jadi simpel aja sebenarnya, paling jalan atau jogging sekitar 20-30 menit sehari, mungkin sekitar 3-5 kali seminggu, itu sudah cukup banyak menurunkan risiko selain dengan kontrol diet. Jadi mencegah jangan sampai ke depannya butuh obat jantung lebih lanjut. Saya kira sih itu, Ustaz, untuk pencegahan jantung. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Amin. Dilindungi dari berbagai macam penyakit ya. Yang intinya kita mengolah makan, kemudian pola gerak ya, kemudian pola istirahat ya, semuanya harus dijaga dengan baik. Ya, maaf, baik, terima kasih. Stres itu juga penting. Siap, baik ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Kita ke narasumber yang berikutnya. Mungkin kaitannya tadi sudah dengan paru, kemudian dari jantungnya, kemudian ini juga boleh nanti ada tambahan parunya juga, karena memang beliau ini dokter paru juga. Mungkin dari segi atau sisi keislamannya bagaimana nih? Bahwa dahulu pernah terjadi di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab, kemudian juga di zaman-zaman dahulu, bahkan yang tadinya dari puluhan orang, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, sempat saya baca sampai puluhan juta. Ini luar biasa ya, penyakit model-model seperti ini, wabah penyakit yang sangat mematikan atau taun ini. Bagaimana cara kita mensikapi hal ini dengan konsep Islam? Apakah kita harus sabar? Apa yang harus kita lakukan dan sebagainya dalam tinjauan Islam? Mungkin kepada Dr. Abul SPP Al-Hafiz bisa menjelaskan tentang kondisi kita yang terbaik, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dengan kondisi saat ini. Oke, thayyib. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'amillah, la hawla quwwata illa billah. Saya sapa dulu nih. Alhamdulillah, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga semuanya yang hadir pada virtual malam hari ini insya Allah diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih berada di hari raya Idul Adha, hari tasyrik. Saya mengucapkan selamat Idul Adha. Semoga segala aktivitas kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Dr. Ahmad Muslim, spesialis paru. Alhamdulillah beliau waktunya sangat sibuk sekali. Kita mintakan kepada beliau, alhamdulillah hari Ahad malam bisa ikut bergabung walaupun beliau masih dalam perjalanan. Alhamdulillah juga pada Dr. Ari, spesialis jantung pembuluh darah, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini melalui virtual. Mudah-mudahan segala asupan ilmunya bagi kami dan tentunya bagi awam, orang edukasinya insya Allah bisa menjadi amal soleh yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Dan wabil khusus di bulan Zulhijjah, salah satu bulan-bulan haram, thalathun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan Rajab itu adalah hari-hari atau bulan-bulan yang mulia yang apabila melaksanakan ibadah atau amal soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lipat gandakan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 dan juga menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang melalui YouTube dan Zoom, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Semoga silaturahim ini penuh dengan manfaat dan umur-umur kita insya Allah penuh dengan amal soleh, menjadi ladang amal sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dengan keikhlasan kita insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu kita di dunia ini untuk bisa membawa bekal di akhirat. Untuk pandemi global COVID-19 yang sudah part pertama, bagian pertama sudah dibahas oleh Dr. Ahmad Muslim, dan kami alhamdulillah sekarang berlanjut karena memang sampai saat ini luar biasa peningkatannya begitu besar ya penyakitnya. Kalau kita lihat kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta per hari ini 2 Agustus 2020 untuk kasus positif itu sekitar 21.954 dan yang meninggal sekitar 852 per 2 Agustus 2020 per hari ini. Meskipun Pak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan, PhD, beliau menyatakan yang dikubur melalui protokoler COVID-19 sudah ribuan. Dan tentunya juga nih Dr. Said Kutub sebagai Ketua Dewan Kota di Jakarta Selatan yang bermitra dengan Wali Kota Jakarta Selatan juga termasuk bagian memberikan edukasi agar masyarakat bisa aware, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan termasuk tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Muslim agar senantiasa masyarakat tidak lagi bosan. Awalnya panik, kemudian kepanikan, lama-lama menjadi bosan, kemudian datanglah influencer yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak masyarakat yang berontak dan akhirnya abai, tidak lagi protek buat diri dan keluarganya. Untuk kasus terkonfirmasi COVID secara nasional juga per 2 Agustus sekitar 111.455 dan itu yang terdata, yang meninggal sudah 5.236. Dan ini meningkat terus untuk di Jakarta sehari itu sekitar 400 sampai 500 orang yang positif. Nah, tentunya kita juga berdoa semoga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insya Allah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga salah satu dari konsulen di Paru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga terima segala amal ibadahnya, yaitu Dr. Andika Kesuma Putra, MCAT spesialis paru konsultan FCCP.
kami turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Firdaus. Kalau kita lihat justru dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau katakan mereka itu mati jalan Allah, padahal sungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah. Mereka itu justru bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau syahid itu subhanallah, itu pahalanya luar biasa, tanpa dihisab bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para warganet, tentunya berdasarkan hadis, beberapa hadis yang sahih termasuk dari riwayat Bukhari dan Muslim, banyak sekali termasuk mengenai wabah atau pandemi dalam bahasa Arabnya disebut ta'un zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rajz. Ibtallallahu azza wa jalla binasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Apabila kamu mendengar ada penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dan tentunya kita berusaha terus optimal agar kita bisa terhindar. Ikhtiar tadi sudah disampaikan oleh beberapa dokter, tentunya ikhtiar yang optimal sehingga kita tidak abai, terutama orang-orang awam. Bahkan kami punya jamaah ini di masjid, walaupun saya sudah ceramah berbagai masjid, termasuk masjid dengan khutbah Jumat dengan peserta hampir 1.000 orang, saya sampaikan beberapa masjid-masjid terutama karena memang kami juga mengetahui bagaimana beratnya penyakit itu bila mana sudah gagal napas dan seterusnya. Namun beberapa ustadz-ustadz tetap nggak mau pakai masker dan menganggap ini bukan wabah dan seterusnya. Dan itu memang perjuangan kita berusaha. Padahal pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarak, pimpinan tentara di Syam datang menyambutnya. Antara lain Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan pada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Kemudian Umar bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Ansar, dan pemimpin Quraisy. Kemudian Umar menyerukan pada rombongannya, besok pagi aku akan kembali pulang karena bersiap-siaplah kalian. Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Jawab Umar, mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah? Umar kemudian dia menjawab, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Yaitu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang punya dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus, bukanlah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga. Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau menggembala dengan takdir Allah. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf yang sejak sebelumnya belum hadir karena ada satu urusan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendengar wabah atau pandemi berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya walaupun itu qadarullah, takdir Allah, tapi kita harus ikhtiar dengan optimal sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3M tentunya bagi orang awam, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Dan kita berusaha berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pencegahannya, termasuk yang tadi pertama,
tidak masuki negeri yang terkena wabah. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ari bagaimana gaya hidup sehat. Kemudian bersabar. Nah, ini sabar yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an itu jelas surat Ali Imran surat ketiga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru. Nah, isbiru itu sabarlah. Wasabiru, tetaplah sabar. Nah, itu sabar luar biasa. Jadi isbiru aja nggak cukup. Tapi wasabiru, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah sabar. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dapatkan keberuntungan. Nah, jadi sabar, kita punya keluarga, kita bilang sabar, tetap di rumah, memakai masker, jaga jarak, itu harus sabar. Dan tentunya kita tetap, walaupun seperti itu keadaannya, qadarullah, kita tidak pernah bermimpi bahwa ibadah haji tertunda. Artinya biasanya dari Indonesia sekitar 200.000 orang yang sudah mengantri puluhan tahun, qadarullah ternyata tidak bisa berangkat haji. Dan bahkan biasanya haji, kalau haji biasa 2.500.000 atau 2,5 juta atau 3 juta, bahkan kalau haji akbar bisa sampai 4 juta, tapi ternyata sekarang hanya beberapa saja. Nah, tapi tetap kita qadarullah, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus optimis. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, pesan yang tidak kalah penting dari Rasulullah SAW, kalau ketika tertimpa musibah, maka tetap membangun prasangka baik dan berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Nah, tentunya dalam Al-Qur'an Asy-Syarah kita sudah hafal semua juz 30, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dadanya sempit ya, merasa kurang sekelas beliau. Rasulullah SAW pernah merasa sesak, artinya merasa sempit, maka Allah hibur. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa innamal 'usri yusra, innamal 'usri yusra. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Kalau kita buka Al-Qur'an Mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena saat itu orang-orang kafir Quraisy berikan dia intimidasi dan luar biasa ujiannya, sampai Allah kuatkan pada dia bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan diulangi lagi, inna itu taukid, dalam bahasa Arab itu inna taukid, penekanan, taukid dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya kita tetap yakin, optimis, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakit ini, walaupun Allah alam kapan. Kita berusaha seoptimal mungkin, insya Allah Allah berikan kita kemudahan. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dan terima kasih banyak pada para narasumber. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan para penyimak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di dunia wal akhirah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak pada Ustaz Dr. Abdul Alal Maududi SPP Al-Hafidz atas penjelasannya yang memang saya coba menelaah lagi ya, kondisi dahulu dengan sekarang. Yang jelas dahulu jauh lebih sulit, tantangannya lebih dahsyat, dan pahalanya pasti lebih hebat kalau mereka bersabar. Karena memang dahulu mungkin tidak ada anestesi, tidak ada bius dan sebagainya. Bahkan sahabat itu di saat mengikuti perang kena anak panah, mencabutnya anak panah itu dalam tubuhnya, dicabut dalam keadaan posisi sholat. Itu bayangkan, berarti sakitnya luar biasa. Kalaupun COVID-nya terjadi dulu, itu bagaimana rasanya? Bahkan yang kita tahu, Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an juga ada warganya itu yang sulit mendapatkan makanan, dan anaknya banyak yang nangis. Kemudian apa yang terjadi? Dimasaki itu batu agar menghibur anak-anaknya. Itu makanannya yang dinantikan adalah batu yang nggak pernah matang dan tidak bisa dirasakan pula. Kemudian sakitnya juga beda dengan sekarang yang mungkin alatnya lebih canggih, lebih dahsyat. Ini berarti dahsyat sekali zaman dahulu gitu. Walaupun Nabi
bukan seorang dokter, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka beliau yang menjelaskan, yang tadi para narasumber menjelaskan, para dokter hebat dalam bidangnya masing-masing juga menyampaikan bagaimana juga itu sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjaga diri, isolasi mandiri, menjaga wudhunya, menjaga kesehatannya, kemudian menghindari penyakit dan tidak lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat yang sabar. Dan bahkan saya merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir," bahwa apa yang kita dapatkan musibah sekarang itu jelas karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan juga oleh Ustadz Abul bahwa ini semua juga karena tangan ulah manusia itu sendiri, ya. Oleh tangan manusia itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Contoh, kalau Allah tidak Maha Penyayang, setiap dosa yang kita lakukan Allah ganti dengan musibah. Mungkin setiap hari kita musibah terus, gak pernah berhenti. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan pada saat terjadi musibah yang ditanya kepada warganya itu bukan berapa korbannya dan sebagainya, yang beliau tanyakan adalah dosa apa yang kalian lakukan sehingga mengundang murka Allah. Bahkan dalam hadis dijelaskan orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat kepada Allah ini merupakan azab kepada mereka. Tapi bagi orang beriman ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, dan cara Allah memasukkan dia ke dalam surga. Yang menarik, saya dapat informasi dari Ustadz Abul juga dan teman-teman dari dokter paru, bahwasanya dokter Andika itu salah satu dia punya visi misi hidupnya yang sangat mulia. Di saat banyak saudara-saudara kita tertimpa COVID, dia siap garda terdepan dan bersungguh-sungguh dalam perjuangan itu, meskipun nanti pun Allah Subhanahu wa taala mensyahidkan dia. Ini luar biasa ini. Jadi niatnya saja udah berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak kita mendapatkan pahala syahid yang masuk surga tanpa adanya timbangan amal soleh lebih dahulu, karena tidak ada timbangan langsung dimasukkan ke dalam surga zaman sekarang selain jihad yang memang terjadi di Palestina misalnya gitu. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak? Ternyata bisa. Ternyata para dokter sekarang berpeluang sangat besar untuk masuk surga tanpa dihisab, membantu saudaranya dengan ikhtiar maksimal. Seandainya beliau pun terkena, itu kemudian berdampak bahkan bisa mematikan itu, insya Allah itu kalau kata Nabi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dokter-dokter kita, para pejuang medis yang meninggal karena COVID, karena Allah Subhanahu wa taala rela, ikhlas, ridho atas ketentuan Allah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Di zaman sekarang masih ada orang yang seperti ini luar biasa. Mujahid fisabilillah dalam perjuangan di COVID-19 ini. Baik, mungkin itu juga sedikit tambahan dari saya. Kita sapa teman-teman yang ada di sini. Ini banyak-banyak teman-teman dokter-dokter juga yang hadir di sini. Ada Dokter Miftahul, ya, apa kabar Dokter Miftahul? Sehat? Nggak ada suaranya, boleh ditampakkan wajahnya, boleh. Ada juga Dokter Cynthia Balkis, ya, juga teman-teman yang mau menyapa boleh, yang mau bertanya langsung juga boleh, silahkan, ya. Masih ada Dokter Ahul di sini. Tadi sempat kita bahas beliau ini yang sudah lama tidak ada kelihatan di muka bumi, mungkin beliau uzlah nih ya, atau tahannuf, ya, berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tugas di garda terdepan. Ada Dokter Ahul? Baik, beliau masih sibuk. Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan para narasumber, saya akan bacakan nih ya. Di antaranya yang pertama, seberapa parahkah? Mungkin saya bertanya kepada Dokter Ahmad Muslim atau dokter-dokter yang lain boleh nanti menambahkan, boleh ya. Seberapa parahkah penyakit COVID-19 ini dalam skala 1 sampai dengan 10? Karena sekarang era new normal, orang tetap beraktivitas dengan COVID. Bahkan orang awam menyatakan bahwa saya di dalam rumah mati karena kelaparan, kesulitan. Padahal zaman sahabat dahulu ada kekurangan, para khalifah dahulu itu didukung oleh pemerintahannya, khilafahnya dan sebagainya, sokongan makanan dan sebagainya. Karena di rumah mungkin sulit ekonomi, keluar pun harus mencari nafkahnya untuk memenuhi kebutuhan makan minumnya untuk keluarga. Di dalam rumah mati, di luar mati, mendingan dia berjuang saja. Atau memang dia sudah abai, nggak peduli dengan kondisi saat ini, yang penting dia bisa bertahan hidup. Mungkin Dokter Ahmad bisa dijawab, silakan.
Ya, baik. Jazakallah atas pertanyaannya. Jika ditanyakan tentang misalnya seberapa parahkah di dalam skala 1 misalnya sampai 10, mungkin saya nggak berani menjawab, Ustadz. Jadi pada prinsipnya kita jawabnya dengan angka saja. Misalnya yang kita ketahui angka kematian pada COVID ini diketahui dari beberapa penelitian itu sekitar antara 1 sampai 8% setahu saya. Anggaplah kita ambil angka paling terendah 1%. Rakyat Indonesia tadi alhamdulillah sempat buka-buka sedikit statistik sensus. Konon katanya tahun 2018 itu jumlah penduduk Indonesia sekitar 267 atau 270 juta. 1% saja, jika misalnya semua orang Indonesia terkena, misalnya karena kebijakan, mohon maaf, herd immunity atau seperti apa, 1% dari 270 itu Masya Allah, 2,7 juta, Ustadz. Jadi bayangkan saja ada 2,7 kasus kematian yang terkait atau berhubungan dengan COVID. Itu saya kira jumlah yang sangat besar. Jadi jika dikatakan kita melakukan skala tidak untuk pandemi apalagi sudah seperti ini kondisinya, itu selalu ada bahaya, potensi bahaya. Jadi kita jangan terpengaruh soal angka statistik. Cuman 85% saja yang bergejala, hanya ringan saja atau bahkan tidak bergejala. 15% saja sih yang klinisnya sedang, itu pun cuma 5% saja yang klinis berat sampai harus masuk ICU. Tidak seperti itu. Jadi yang berlaku untuk populasi itu sedikit diskusi dengan teman saya yang orang epidemiologi, dalam status populasi yang berlaku memang statistik seperti itu. Namun untuk individu, untuk perorangan yang berlaku adalah variansnya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa peluang kita ataupun peluang keluarga kita untuk katakanlah misalnya terkena COVID lalu mohon maaf meninggal ataupun sakit besar, itu tidak semua sama. Jadi masalahnya kita tidak tahu kita di bagian yang mana sampai misalnya kita terserang. Jadi jika ditanyakan seberapa parahkah COVID ini, saya bilang ini merupakan ancaman, tidak boleh dipandang remeh. Kita harus berada di tengah-tengah, tidak boleh menganggap remeh dan juga tidak terlalu paranoid, karena memang segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita adalah berada di tengah-tengahnya dalam artian kita berusaha, kita jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu kanan, jangan terlalu panik ataupun takut, jangan juga terlalu abai. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah luar biasa penjelasannya. Yang mungkin juga kita di Jakarta Selatan waktu lalu juga berjumpa langsung dengan Pak Wali Kota dan juga mungkin Gubernur DKI Jakarta tidak pernah meremehkan penyakit ini. Walaupun mungkin yang kita ketahui ada zona merah yang sangat mengerikan, zona kuning, bahkan yang kalau udah bagus zona hijau. Seandainya pun kita zona hijau, kita menyampaikan ke masyarakat juga tetap waspada gitu. Jangan sampai dimudahkan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali lagi seperti biasa, akhirnya nggak berakhir kapan ini berakhirnya COVID-19. Ya alhamdulillah ya tadi udah dijelaskan. Kemudian saya lanjutkan ke Dokter Ari ini ya. Pertanyaan berikutnya yang sesuai dengan pernyataan di akhir saya tadi, apakah COVID ini akan berakhir? Ya, bagaimana menurut Dokter Ari? Ya, apakah ini akan berakhir atau ini berlanjut terus? Karena kita menantikan Liga Champion ya. Bisa kita saksikan secara langsung ini. Mungkin Dokter Ari suka bola juga deh nih, ya silakan. Diaktifkan dahulu. Oh, Diki. Kalau kita bicara masalah berakhir dalam artian suatu pandemi yang sifatnya seperti ini mungkin baru bisa dibilang berakhir ketika nanti sudah benar-benar ketemu vaksinnya atau pengobatan definitifnya, Dok ya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk pencegahannya supaya paling tidak kurvanya mencapai plato atau menurun nanti, ya itu balik lagi bagaimana dengan implikasi penerapan ketegasan dari penerapan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tadi ya. Makanya kita kembali lagi adalah bagaimana kita menerapkan apa yang sudah diimbauan oleh pemerintah untuk pencegahan-pencegahan tersebut, paling tidak sebelum datangnya obat-obatan yang definitif atau
vaksin, kita sudah bisa mencegah dulu untuk peningkatan angka kejadiannya makin tinggi. Karena memang mungkin masalah statistik tadi justru itu menjadi anggapan remeh dari orang-orang. Ini angka kematiannya kecil kok, cuma 1%, 5% gitu. Itu orang-orang berkata begitu ketika dihitung sebagai angka besar. Cuman kalau kita bicara dari segi perorangan, bagi kita nggak tahu 1% itu kan juga manusia juga ya, walaupun hanya beberapa orang, itu harus walaupun hanya 1%, tapi itu juga keluarga seseorang gitu. Kita jangan menganggap remeh angka statistik yang dibilang kecil. Kematian adalah kematian, berapapun persentasinya. Kalau kita bisa mencegah, padahal mencegahnya juga bukan sesuatu yang berat, hanya dengan mematuhi saja, cuci tangan yang bersih, masker dipakai, kemudian menjaga jarak. Itu harapannya paling tidak sebelum munculnya vaksin maupun obat definitif, kita bisa menurunkan dulu angka penyebarannya. Saya kira paling tidak harapan jangka dekatnya itu dulu sebelum nanti obat-obatan yang definitif bisa kita dapatkan ya, untuk benar-benar berhentinya dari pandemi ini. Baik, terima kasih Dr. Ari. Mungkin juga kita sapa juga yang hadir di tengah-tengah kita, konsulen kita, Dr. Diki Suhardiman, SPP. Apa kabar Dr. Diki? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang mungkin kalau dokter mau menambahkan juga boleh, ya. Apakah vaksinnya sudah kita temukan atau belum? Ya silakan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Dr. Diki. Dan juga kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Apakah perlu sekarang kita melakukan rapid test mandiri seperti tes cek gula, kolesterol, asam urat? Kalau cek-cek yang lain kita mungkin bisa ya. Kalau untuk rapid test, walaupun saya pernah lihat juga ada seorang artis endorse sebuah mungkin alat ya untuk rapid test mandiri, itu juga bisa dilakukan. Apakah itu efektif? Apakah itu bisa dilakukan? Atau mungkin swab, apakah bisa dilakukan sendiri? Mungkin Dr. Ahmad, ada yang mau dijelaskan lagi, Dr. Ahmad, boleh? Oh iya, baik. Saya jadi agak segan, soalnya ada konsulen kami di sini, ada Dr. Diki. Itu Dr. Abul juga udah senyum-senyum tuh. Oh iya, izin dok menjawab. Jadi izin dok. Jadi terkait misalnya rapid ya, ini mungkin pengalaman saya pribadi dan juga mungkin ada dukungan dari beberapa jurnal. Jadi terkait rapid test, saya jatuh pada ijtihad ya dok ya. Saya pada kesimpulan bahwa saya mungkin kurang merekomendasikan untuk rapid test. Kenapa? Karena jika misalnya rapid testnya positif itu berdasarkan algoritma, mungkin saya kurang update dibandingkan Dr. Abul. Setahu saya itu harus diulang lagi dengan swab seperti itu. Jadi manfaat dari rapid test itu kembali lagi yang saya pahami adalah rapid test itu bukan buat alat diagnosis, tapi lebih arahnya ke screening. Nah, atau penapisan. Jadi pasien yang logikanya adalah di balik rapid test itu, jika pasien rapid testnya positif, harapan kita jika dilakukan swab harusnya dia positif juga seperti itu. Jadi jika dia rapid test positif dan juga hasil swabnya dia positif, tergantung gejalanya atau klinisnya. Jika klinisnya ringan ataupun tak bergejala sama sekali, cukup dia melakukan isolasi mandiri 10-14 hari. Namun jika klinisnya sedang, apalagi berat, maka dia harus dirawat dan membutuhkan perawatan yang agak berbeda dibandingkan penyakit yang lainnya, karena ini penyakit infeksius. Kemudian jika hasilnya negatif, itu setahu saya harus diulang 7-10 hari, karena berdasarkan patofisiologi ataupun imunologinya itu nanti titer yang namanya imunoglobulinnya mungkin baru akan meningkat mungkin setelah 3 hari pasca gejala atau 7-10 hari setelahnya. Jadi daripada melakukan rapid test jika orang itu mempunyai gejala ataupun mempunyai kontak erat dan dia bukan tenaga medis yang mungkin dibutuhkan bantuannya ataupun tenaganya saat itu juga, maka alangkah baiknya orang tersebut melakukan isolasi mandiri saja. Jadi pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi secara umum, satu, rapid test jika dibandingkan swab, tentunya saya lebih memiliki swab jika bisa dilakukan. Kedua, jika ada pasien dengan ataupun masyarakat dengan klinis ringan, sedang ataupun mempunyai kontak erat, nggak perlu rapid test, mendingan isolasi mandiri, sadar diri di rumah 10-14 hari, walaupun mungkin itu agak terasa berat. Mungkin seperti itu, Ustaz.
Baik, terima kasih Dr. Ahmad Muslim yang menjelaskan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mesti dijawab. Mungkin Dr. Ari sebelum ke Dr. Abul. Bagaimana mewaspadai ciri-ciri orang yang mungkin tanpa gejala COVID? Mungkin dari sisi jantungnya juga ataupun seperti apa? Itu Dr. Ari boleh dijelaskan sedikit. Mungkin sebenarnya lebih layak menjawab Dr. Ahmad atau Dr. Abul nih ya. Cuman kalau namanya saja tanpa gejala memang nggak bisa dilihat juga, kalau kadang nggak ada keluhan apa-apa, paling bisa dengan screening apakah dia dari riwayat kontak atau pernah bepergian. Tapi sekarang juga udah nggak bisa karena toh di Indonesia sendiri udah banyak zona merahnya kan, semua juga udah dianggap wilayah yang rawan kontak terhadap pasien-pasien tersebut. Jadi makanya sekarang juga di bidang kami pun, di bidang jantung pun, untuk tindakan-tindakan invasif untuk penanganan di IGD, kita sudah menganggap semua pasien itu sebagai dianggap positif sampai terbukti tidak dulu, sehingga untuk mencegah penularan terhadap tenaga medis. Tapi kalau namanya orang tanpa gejala ya memang tidak bisa membedakan apakah dia benar-benar sehat atau memang dia positif tanpa gejala. Hanya bisa ditentukan dengan swab tadi yang sampaikan Dr. Ahmad Muslim untuk menentukan apakah dia memang positif OTG atau memang dia sehat, tidak ada COVID-nya. Saya kira itu sih, Ustaz. Mungkin nanti Dr. Baik, Abul atau Dr. Dr. Ari. Ahmad bisa Ya, menambahkan. terima kasih. Jadi harapan kita memang selalu sehat ya. Kita badan sehat, mungkin dompet sakit ya. Atau kebalikannya, dompetnya sakit, orangnya sehat. Harapan kita orangnya sehat, dompetnya juga sehat ya. Semuanya begitu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, sebagaimana request dari teman-teman yang ada di sini juga, mungkin Ustadz Dr. Abul bisa menjawab. Saya waktu lalu pada saat Idul Adha, jamaah ada yang menghubungi saya bahwa tempatnya itu tidak diadakan, mungkin sholat idnya enggak, atau mungkin juga penyembelihan hewan kurban tidak diadakan. Beliau menyatakan kepada saya, Ustadz, ini jamaah sudah takutnya bukan kepada Allah, takutnya sama COVID nih. Jadi takutnya kepada Allah dihindarkan. Bagaimana nih Ustadz nih? Kira-kira begitu. Mungkin Ustadz Dr. Abul bisa menjelaskan. Ya, syukran jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Dr. Said Kutub. Jazakumullah khairan katsira juga pada Dr. Diki Sardiman, spesialis paru konsultan. Alhamdulillah bisa silaturahim. Mudah-mudahan insyaallah dokter sehat walafiat dan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Dr. Ari dan juga Dr. Ahmad, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertanyaan sebenarnya masih banyak ya. Ya, jadi nanti kita buat part 3 nih. Dokter Ahmadnya waktunya sangat sibuk sekali beliau. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan juga ini ada Dokter Harmi Rosianawati nih, alhamdulillah teman sejawat kami, dan Dokter Budi Yoyo. Dokter Yoyo, alhamdulillah beliau adalah ketua kelas kami, alhamdulillah bisa hadir. Kalau dokter mau memberikan sharing, boleh dok, silakan. Dan alhamdulillah banyak beberapa dokter nih, Dokter Miftahul, Dokter Cynthia Balkis, dan beberapa dokter-dokter yang ada di YouTube. Juga ada Dokter Hamka, dia juga salam buat Dokter Ahmad, jadi Dokter Hamka. Untuk mengenai tadi yang vaksin, pertanyaan yang tadi diminta oleh Dokter Diki untuk menjawab, mungkin nanti Dokter Ahmad juga bisa menambahkan. Untuk vaksin sampai saat ini masih proses. Kalau kita lihat beberapa jurnal juga masih proses. Untuk di Indonesia juga masih dilakukan proses. Kita masih menunggu dari proses untuk memanfaatkan vaksin tersebut. Mudah-mudahan insya Allah ada solusi sehingga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana tadi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita optimis, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Kemudian yang kedua mengenai ketakutan. Nah, kalau manusia wajar takut, tapi yang dimaksud bukan takut masih dalam tanda kutip ya. Kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut sesuatu pada yang lain, justru kita menghindar. Nah, takut yang di sini yang dibolehkan dalam Islam tentunya takut dalam batas kewajaran sebagai manusiawi. Nah, ketika kita takut dengan binatang buas, kemudian kita takut dengan binatang yang menjijikkan, itu boleh di dalam Islam. Tapi kalau kita takut kepada Allah, yang jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab
alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Kafa billahi hasiba. Jadi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kecuali dia takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dia takut pada Allah, dia makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah, yaitu takwa. Takwa itu kan termasuk takut, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Nah, korelasinya dengan virus berbeda. Nah, kalau korelasi dengan virus, bahwasanya virus itu adalah jundun min junudillah. Tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam doa kita nih ada doanya. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifu amman tasya. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dharajina wa biladina wa biladil muslimin fahfadhna mimma nakhaf wa nahdhar fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Dan seterusnya. Itu doa-doa kita bahwasanya penyakit ini, virus ini adalah masuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa memberikan penyakit itu dengan izin Allah kepada siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak melakukan sholat, kemudian kita tidak memakai masker karena kita takutan virus, bukan. Dan itulah yang perlu diluruskan, pemahaman. Kan yang pertama itu adalah al-fahmu, tingkat kepahaman. Kalau pemahamannya baik, maka insya Allah proses dan outputnya akan baik. Kalau dia belum paham, maka kita harus berikan pemahaman. Dan baik juga belum tentu benar. Seperti orang melaksanakan sholat asar, ba'da asar, ba'diyah. Nggak ada ba'diyah sholat asar. Tapi dianggap sholat baik. Nah, saya masih temukan kemarin saat sholat, dia umurnya mungkin udah 30-an ya. Setelah sholat asar 4 rakaat, dia sholat lagi 2 rakaat. Saya tanya, Pak, sholat apa Pak? Ba'diyah asar. Saya sampaikan, Pak, tidak ada dalam Islam, dalam ajaran kita, ba'diyah sholat asar dan ba'diyah sholat subuh. Itu nggak ada. Oh, ternyata dia belum tahu. Oh iya, belum ada. Nggak ada ya? Oh ya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Berarti banyak orang-orang memang masih awam, termasuk dalam ilmu yang terus berkembang ini tentang COVID-19. Kita sampaikan tugas-tugas kita lah yang menyampaikan, yang sebagaimana tadi katakan oleh Dr. Ahmad, kita harus speak up sebagai apapun kita harus sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Abul A'la Al-Maududi, SPP Al-Hafiz atas penjelasannya. Tibalah kita di penghujung acara kita. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Mungkin ada beberapa yang belum bisa kejawab karena durasi waktu. Mungkin kita bisa melanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apalagi banyak konsulen-konsulen kita, mungkin ke depan bisa kita undang juga bergabung. Kita sharing, berbagi manfaat. Dan pada intinya saya simpulkan bahwa kita harus mengikuti yang sudah diarahkan pemerintah, kemudian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan juga para tim medis, para dokter yang menjelaskan. Dan jangan sampai salah kita mendapatkan informasi, kecuali informasi yang fakta, yang benar, ya, bukan yang hoax, apalagi mitos dan sebagainya. Dan juga kita ikhtiar harus maksimal, ya, menjaga diri, menjaga masker senantiasa dipakai, kemudian juga mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kalau bagi kaum muslimin biasa menjaganya dengan wudu, kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sejarah ini pernah terjadi sebelum kita, insya Allah ini akan berakhir dan segera berakhir, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang terkena, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran. Bagi yang wafat, Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surga, diterima seluruh amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah wafatkan pula kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Muslim SPP, dan juga Dr. Haji Abul A'la Al-Maududi SPP Al-Hafiz, dan juga Dr. Dwi Setyo Ari Laksono SPJP, dan juga para hadirin, para peserta yang berkesempatan mengikuti acara kita.
Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya COVID-19 ini. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Dr. Ahmad, Dr. Ari, dan Dr. Diki juga terima kasih banyak Dr. Yaya dan Dr. Harmi. Mari dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Dok. Izin pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertahan dulu ya.